Film kali ini kita akan membahas film Pimak Part 2. Jika kalian belum menonton Pimak Part 1, silakan klik link di atas. Terima kasih. Cerita berlanjut pada Mak dan Nak masuk ke wahana rumah hantu. Di tempat lain, Te, Puak, dan Sin memata-matai mereka dari kejauhan. Te berkata bahwa ia membawa jimat, yaitu beras suci, pemberian dari biksu yang sangat ampuh mengusir hantu. Kemudian Sin bertanya, di mana keberadaan Ai? Muncullah Ai dari toilet karena kebelet masuk ke wahana itu. Mak sangat ketakutan, sedangkan Nak hanya senyum-senyum saja melihat hantu yang diperankan oleh manusia. Semakin masuk ke dalam, hantu-hantunya makin seram. Hantu-hantuan itu ketika melihat siapa yang ditemui malah ketakutan sendiri. Tiba-tiba Puak diam-diam membungkam mulut Mak dan mereka pun menculik Mak. Pintu masuk rumah hantu itu terkunci dari luar karena wahana rumah hantu itu harus melewati semua tantangan. Nak yang sadar bahwa suaminya tidak ada lalu pergi mencarinya. Mereka pun semakin panik karena Nak akan datang. Karena semakin mendekat, mereka pun dengan cepat mengambil posisi. Hasilnya, mereka menyamar menjadi hantu yang menakut-nakuti pengunjung. Nak pun memperhatikan mereka sambil mencari keberadaan Mak. Sin ketika dipelototi oleh Nak, ia semakin panik sehingga ketar-ketir sendiri, tidak menemui keberadaan suaminya. Akhirnya, Nak pergi dari tempat itu. Mereka sambil membawa Mak kabur dari tempat itu, tiba-tiba melihat kepala yang bergelantungan terbalik yang dikira Nak. Mereka pun berteriak histeris sambil ketakutan. Ternyata itu adalah hantu-hantuan yang ada di rumah hantu tersebut. Kemudian hantu-hantuan itu melihat hantu yang berkostum seperti Nak. Setelah mereka memastikan dan berbalik badan, rupanya adalah Nak yang asli. Tidak sempat melemparkan beras suci, mereka mengambil langkah 1000 dan Te terus berteriak ketakutan karena di badannya ada tangan. Ternyata itu adalah tangan palsu. Mak pun marah kepada mereka karena kekonyolan ulah mereka yang masih saja menganggap Nak itu sudah mati. Mak dengan perasaan kesal pergi meninggalkan mereka. Mencari Mak. Setelah menemukannya, ia sedang merintih kesakitan karena luka bekas tembakan di bagian dadanya kambuh. Te merasa ada yang aneh kepada Mak dan berpikir bahwa mayat yang waktu itu ia lihat memakai cincin pernikahan jangan-jangan adalah Mak. Dengan cepat mereka memastikan bahwa tangan Mak memakai cincin pernikahan itu atau tidak. Tidak ada di tangan Mak. Ternyata cincin itu berada di kalung Mak. Dengan cepat Te melemparkan beras suci kepadanya. Sontak ia pun berteriak kesakitan dan memastikan bahwa ternyata Mak itu adalah hantu. Mereka pun segera lari meninggalkan Mak. Kemudian mencari Nak untuk dibawa kabur, meminta maaf bahwa selama ini tidak mempercayai dan malah menganggapnya sebagai seorang hantu. Sin yang masih tidak percaya diyakinkan oleh Puak bahwa Nak bukanlah hantu. Nak bertanya keberadaan Mak, tetapi Puak berkata disuruh Nak untuk membawanya pergi, memaksa ia untuk naik ke perahu bersama mereka. Setelah di atas perahu, tiba-tiba perahu itu karena kelebihan muatan sehingga air pun memasuki perahu mereka. Mereka pun membuang apa saja untuk meringankan beban, sampai-sampai dayung yang mereka gunakan dibuang juga oleh mereka. Ternyata cara itu berhasil agar perahu itu tidak tenggelam. Masalah baru pun muncul karena mereka tidak bisa menjalankan perahu itu tanpa dayung. Dari kejauhan, Mak pun menampakkan wujudnya dan mengejar mereka. Ingin kabur tetapi tidak bisa. Mak berenang menghampiri mereka. Tiba-tiba kakinya kram dan tenggelam. Akhirnya mereka menolong Mak naik ke perahu mereka. Te menanyakan kepada Mak sewaktu dilempar dengan beras suci mengapa ia berteriak kesakitan. Ia pun menjawab karena beras yang dilemparkan ke badannya mengenai luka yang ada di dadanya itu sehingga ia kesakitan. Perahu hampir tenggelam. Mereka pun mendayung memakai tangan. Tiba-tiba
tiba-tiba teringat sesuatu. Karena ia bingung siapa sebenarnya yang hantu, tiba-tiba cincin terjatuh dari saku Ai. Dengan cepat mereka menendang Ai keluar dari perahu itu dan kabur mendayung memakai tangan mereka. Usaha itu sia-sia. Tiba-tiba dayung diberikan oleh Nak tanpa disadari mengapa Nak bisa mengambil dayung tersebut. Terdiam dan mengetahui bahwa mustahil dayung itu digapai untuk diambil. Kemudian ia merunduk di antara kedua kakinya. Karena terhalangi oleh teman-temannya, ia memberi instruksi supaya teman-temannya merunduk. Tidak bisa diatur, ia pun mengajak teman-temannya untuk menari tarian seperti mereka sewaktu di medan perang. Setelah merunduk semua, betapa terkejutnya melihat sosok asli dari Nak dengan muka yang menyeramkan. Tangan Nak memanjang dengan cepat, mereka pun berenang ke tepian, meninggalkan Sin yang masih di atas perahu karena ia tidak bisa berenang. Dengan sangat terpaksa dan ketakutan, ia pun bisa berenang juga menyusul mereka. Mak yang masih tidak mau meninggalkan Nak dengan terpaksa, Puak memukul kepala Mak dengan sebuah batu hingga pingsan, menggotong Mak dan lari ke sebuah wihara untuk meminta pertolongan kepada biksu di sana. Lalu biksu itu memperingatkan mereka untuk tidak keluar dari ikatan mantra yang telah dibuat. Nak datang menghampiri mereka karena ingin bertemu dengan Mak. Kemudian biksu itu hendak mengusir hantu Nak dengan memberikan air suci. Setelah dipercikan ke Nak, Nak pun kepanasan atau kesakitan karena berdesak-desakan, tidak sengaja tersenggol. Air suci itu pun tumpah semua ke badan Puak. Biksu itu pun bilang jangan takut, kita masih ada senjata lain, yaitu beras suci yang akan dilemparkan ke hantu Nak. Tetapi mereka hanya bisa melongo melihat kelakuan Sin, yaitu memberi makan burung dengan beras suci itu. Tiba-tiba ketika Mak mengamuk untuk bertemu dengan Nak, tidak sengaja Mak menendang biksu itu sehingga keluar dari ikatan mantra. Melihat hantu Nak yang marah, membuat penerangan di wihara itu, yaitu lilin, padam dengan cepatnya. Seketika hidup kembali, mereka pun sudah terbelit terikat dengan tali. Kemudian biksu itu tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kemudian ia kabur begitu saja. Nak pun dengan seramnya menghampiri mereka. Buru-buru ingin kabur, tetapi ada Ai di sebelah pintu sana yang disangka ia telah mati. Puak dengan tubuhnya yang masih basah air suci, mereka memaksa Puak untuk memeluknya. Tidak terjadi apa-apa kepada Ai. Kemudian ia menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa ia butuh uang dan ketika malam hari ia menggali mayat itu dan mengambil cincinnya untuk dijual lagi. Hasil uangnya ia perlukan untuk berjudi. Mereka lupa akan sesuatu. Nak semakin menakutkan dan semua pintu keluar terkunci sehingga mereka tidak bisa kabur. Mencoba memisahkan Nak bersama suaminya, tidak terima. Nak pun semakin marah dan murka. Kemudian menghilang dan sekejap muncul lagi. Betapa mengerikannya Nak karena ia berdiri terbalik dengan sangat seram. Mereka menuduh Nak telah membunuh bibi Priek, tetapi ia menyangkalnya karena yang sebenarnya terjadi adalah bibi Priek ketika itu mabuk dan terjatuh sendiri ke sungai sehingga ia tenggelam. Kemudian Nak marah membakar ruangan itu. Mereka pun mengatakan bahwa hantu dan manusia tidak bisa hidup bersama. Kemudian ia pun menangis karena tetap ingin bersama Mak, harus ikut bersama dirinya. Nak pun meminta maaf karena selama ini tidak berkata jujur karena ia sangat ingin terus hidup bersama dan juga mencintai dirinya. Lalu Mak dengan sangat sedihnya berkata bahwa apapun yang dilakukan dirinya, ia tetap mencintainya sampai kapanpun karena ia tahu bahwa istrinya sudah mati dan berpura-pura tidak tahu akan kejadian itu. Meskipun ia dijauhi oleh penduduk desa sehingga tidak ada lagi yang mau menjadi temannya, makan sayuran-sayuran mentah setiap hari. Semua itu dilakukan hanya untuk Nak seorang. Begitulah bukti cinta mereka berdua. Mak sangat takut akan hantu, tetapi ia lebih takut lagi kehilangan diri Nak.
Akhirnya teman-temannya pun ikut-ikutan baper akan cinta kedua insan tersebut dan mereka pun hidup berdampingan. Kemudian cerita pun tamat. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Jika tidak, silakan dislike. Terima kasih.